Kita lanjutkan masuk ke istilah untuk sum of product atau sum of minterm. Jadi suatu cara untuk menyusun rangkaian logika itu berdasarkan tabel kebenaran. Caranya adalah kita melakukan operasi OR untuk setiap minterm yang mempunyai nilai keluaran tinggi. Jadi kalau kita diberi suatu tabel kebenaran seperti ini, di mana tabel kebenaran ini menghubungkan antara input dan output, di mana inputnya sebagai contoh pada tabel ini adalah X, Y, Z, dan outputnya adalah F, maka tabel kebenaran ini menunjukkan hubungan nilai input dan nilai output. Karena inputnya ada 3, yaitu X, Y, Z, maka ada 2 pangkat 3 atau 8 kemungkinan kombinasi input. Menghasilkan 8 juga kemungkinan output. Nah, kalau kita punya tabel kebenaran seperti ini, maka kita bisa menyusun persamaan daripada F sebagai fungsi X, Y, dan Z. Caranya apa? Caranya kita melakukan operasi OR untuk setiap minterm yang mempunyai nilai keluar tinggi. Itu caranya. Jadi kalau kita misalnya ada contoh soal diberitahu sebuah tabel kebenaran seperti ini, di mana ini X, Y, Z ini input dan F adalah output, disuruh kita membuat rangkaian logikanya atau persamaannya, maka kita bisa melakukannya dengan cara apa? Yaitu dengan cara melakukan operasi OR untuk setiap minterm yang memiliki keluaran tinggi. Sebagai contoh di sini, minterm yang memiliki keluaran tinggi adalah di sini. Ini 1, 1, 1. Maka kita harus melakukan operasi OR untuk sini, minterm ini, kemudian minterm yang ini, dan juga minterm yang ini. Maka caranya apa? Minterm ini nilainya adalah X not Y not X not Y not Z. Maka di sini F sama dengan X not Y not Z. Nah, not itu dilambangkan dengan koma juga ya, bukan cuma dilambangkan dengan tanda garis di atas sini, tapi juga dilambangkan dengan koma supaya mudah. Nah, jadi ini yang satu ini adalah X not Y not Z. X not Y not Z ditambah atau OR yang ini satu ini, nilai satu ini itu yang ini, yaitu X, Y not, Z not. X, Y not, Z not. Di-OR-kan lagi dengan yang nilai satu di sini, yaitu X, Y, Z. X, Y, Z. Di mana X not, Y not, Z itu, yang ini, itu adalah memiliki nilainya adalah M1, ya kan? Kenapa M1? Karena nilainya ini kan nilainya 1 nih. Kalau kita jadikan ke nilai desimal ini nilai 1. Kemudian ini adalah nilainya 4. Kalau ini kita jadikan desimal, inilah nilainya 4. Kemudian yang ini nilainya adalah 7. Kalau kita jadikan desimal 111 itu 7, 100 itu 4, 001 itu 1. Maka dia adalah ini nilainya M1, M4, dan M7. Jadi untuk mengetahui seperti apakah persamaan untuk tabel kebenaran ini, maka dengan mudah kita bisa mendapatkan bahwa hubungan F terhadap inputnya, F itu adalah X not Y not Z, ya, karena di sini di-OR-kan dengan yang ini, yaitu X, Y not, Z not, dan di-OR-kan dengan ini, yaitu X, Y, Z. Nah, persamaan di atas, yaitu ini, itu bisa ditulis dengan menggunakan notasi atau bentuk yang lebih singkat, yaitu kita lambangkan sebagai output F, yaitu F sebagai fungsi X, Y, Z, itu sama dengan minterm. Nah, ini lambang minterm nih, yang sigma ini. Minterm dari 147. 147. Ini cuma cara penulisan saja ya, cara penulisan. Dituliskan seperti ini bisa, dituliskan seperti ini juga boleh ya. Ini adalah cara untuk menyusun rangkaian logika berdasarkan tabel kebenaran menggunakan operasi OR dari setiap minterm. Nah, sekarang selanjutnya kita akan menggunakan, kalau yang tadi itu sum of product. Sum of product itu maksudnya penjumlahan daripada perkalian. Nah, ini kan yang di sini ini kan X not Y not Z ini kan perkalian atau N. Ya kan, sementara ini plus ini kan penjumlahan atau OR. Maka di sini sum of product. Jadi penjumlahan daripada hasil perkalian. Jadi di sini kita menjumlahkan jumlah
hasil perkaliannya itu x, y, x not, y, z, y not, x not, y not, z ini hasil perkalian, x, y not, z not ini perkalian, x, y, z ini perkalian. Maka dinamakan dengan sum of product. Jadi penjumlahan daripada hasil perkalian, yaitu ini hasil perkalian, ini hasil perkalian, hasil perkalian dijumlahkan. Atau kalau dalam bahasanya hasil perkalian itu adalah n itu diorkan dengan tanda tambah ini. Seperti nah. Untuk berikutnya bukan sum of product lagi, jadi namanya product of sum. Product of sum itu adalah perkalian daripada hasil penjumlahan, di mana kita di sini lihat hasilnya adalah kita menjumlahkan, kemudian masing-masing penjumlahan ini dikalikan, gitu. Maka namanya product of sum. Jadi perkalian dari hasil penjumlahan. Nah, ini adalah cara lain untuk mengetahui hubungan antara output terhadap input dari suatu rangkaian logika, persamaannya bagaimana apabila diberikan sebuah tabel kebenaran. Seperti ini contohnya. Caranya ada dua. Yang pertama tadi kan dengan apa? Operasi OR untuk setiap minterm yang memiliki keluaran tinggi. Yang kedua, ini cara berikutnya adalah melakukan operasi N untuk setiap maxterm yang memiliki nilai keluar rendah. Mana saja dalam tabel ini contohnya yang memiliki keluar rendah yaitu ini. Nah, kita ambil operasi maxtermnya, setiap maxtermnya ini. Nah, kita operasikan N setiap maxtermnya. Maka maxterm itu kan kita tahu maxterm itu adalah operasi OR. Jadi di sini adalah dan dia memiliki kalau not apabila nilainya 1 kan. Nah, sekarang di sini 0 0 0 berarti x or y or z, ini x or y or z. Kemudian memiliki 0 lagi apa di sini? X or y not karena nilainya 1 y not dan or z. Maka ini x or y not or z. Kemudian mana lagi memiliki 0 di sini? Jadi adalah x or y not or z not. Maka di sini ya x or y not or z not. Kemudian mana lagi output memiliki 0 di sini? Inilah x not x not or y or z not. Jadi dia x not or y or z not. Kemudian mana lagi memiliki nilai 0 itu di sini. Ini adalah x not y not z, x not or y not or z. Di sini dia x not or y not or z. Sehingga ini kita bisa ketahui kalau di sini kan nilainya adalah yang memiliki nilai 0 itu kan di sini nih, ini dan ini dan ini. Ini adalah posisi untuk M besar 0 karena nilai ini hasilnya 0. Kemudian yang ini 0 1 0. Ini kan kalau kita ubah dalam desimal jadi 2 kan. Maka ini adalah M besar 2. Ini nilainya 0 1 1 ini 3, maka ini M3. Ini nilainya adalah 101 itu adalah 5. Diubah ke desimal jadi 5, maka dia menjadi M5. Dan di sini 110 atau 6, maka dia jadi M6. Nah, inilah persamaan daripada suatu tabel kebenaran hubungan antara output F dan 3 input variable yaitu X, Y, Z. Nah, inilah dia persamaannya. Atau dilambangkan juga dengan ini M0, N, M2, N, M3, N, M4, M5, N, M6. Nah, persamaan ini juga bisa kita tulis dengan notasi yang lebih singkat, menggunakan notasi untuk maxterm, yaitu ini lambangnya ini sigma besar. Kalau yang tadi adalah sigma kecil ini untuk minterm ya. Kalau untuk maxterm ini sigma besar, yaitu 0, 2, 3, 5, 6. Nah, itulah caranya ya. Jadi secara umum ada dua cara untuk mengetahui hubungan antara input dan output atau persamaan dari output sebagai fungsi input. Yang pertama sudah kita pelajari tadi dengan cara apa? Sum of product, sum of minterm. Yaitu kita melakukan operasi OR untuk setiap minterm yang memiliki nilai keluaran tinggi. Di sini. Yang kedua adalah dengan product of sum atau product of maxterm, yaitu kita melakukan operasi N
untuk setiap max term yang memiliki keluaran rendah atau nol. Kita lanjutkan ke video berikutnya.